Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku yang Bapak cintai, mari belajar bersama dalam PJJ. Pembelajaran kali ini atau materi kali ini yaitu tentang cerita fantasi. Nah, di mana cerita fantasi, insya Allah Bapak akan beberkan atau terangkan mengenai cerita fantasi. Mari bersama-sama ya untuk menyimak tentang cerita fantasi. Yang pertama di sini yaitu tentang teks cerita fantasi. Ya. Di sini mengenai kompetensi dasar. Kompetensi dasar kali ini 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. 4.4 menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa atau aspek lain. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Peserta didik mampu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa atau aspek lain. Bab 2 ini mencipta cerita fantasi. Cerita fantasi yang pertama definisi, ciri dan jenis cerita fantasi. B. Unsur-unsur cerita fantasi. C. Penceritaan, kembali isi cerita fantasi. D. Struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Dan E. Penyusunan cerita fantasi. A. Definisi, ciri, dan jenis cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Ciri-ciri cerita fantasi, jenis cerita fantasi. Definisi cerita fantasi, gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituang dalam bentuk cerita. Nah, di sini ciri-ciri teks cerita fantasi yang pertama mengandung keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Yang kedua memiliki ide cerita. Yang ketiga menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Yang keempat unik dan memiliki kesaktian. Yang kelima bersifat fiksi. Dan yang keenam bahasa percakapan menggunakan bahasa sehari-hari atau informal. Lalu jenis cerita fantasi. Yang pertama berdasarkan latar cerita. Yang pertama itu latar lintas waktu, masa lampau, latar waktu sejaman, latar lintas waktu futuristik atau masa akan datang. Lalu yang kedua berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari, cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Selanjutnya unsur-unsur cerita fantasi. Nah, di sini ada unsur cerita fantasi, unsur intrinsiknya. Yang pertama tema, yang kedua amanat, yang ketiga latar, yang keempat tokoh dan penokohan. Terus ada alur, ada konflik, dan ada sudut pandang. Lalu unsur ekstrinsiknya, bahasa, latar belakang pengarang, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Selanjutnya, penceritaan kembali isi cerita fantasi. Nah, di sini ada bagaimana cara menyampaikan cerita fantasi. Langkah-langkahnya sebaik berikut. Ada lisan, ada tulis. Lalu langkah penyampaian cerita fantasi kalau berdasarkan lisan. Yang pertama, baca keseluruhan cerita fantasi. Yang kedua, catat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi. Yang ketiga, catat peristiwa penting dalam cerita fantasi. Yang keempat, catat latar cerita fantasi. Yang kelima, ceritakan kembali cerita fantasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. Yang keenam, perhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Yang ketujuh, perhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal.
Yang kedelapan, ceritakan bagian pembuka inti dan penutup secara urut. Lalu secara tulis, di sini yang pertama baca secara cerita fantasi dengan seksama. Yang kedua, tentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita fantasi. Yang ketiga, kembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan kalimat sendiri. Itu secara lisan dan tulis. Lalu yang D, struktur ini di sini ada struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Ada struktur dan ada kebahasaan. Nah, struktur cerita fantasi. Nah, di sini ada orientasi, ya, ada komplikasi dan ada resolusi. Ini kalian Pak untuk lebih jelasnya dapat lihat di dalam modul, ya. Lalu kebahasaan dalam cerita fantasi, penggunaan kata ganti. Lalu yang kedua, kata yang mencerap atau panca indera untuk mendeskripsikan latar. Lalu ada pilihan kata atau di sini juga dengan makna kias dan makna khusus. Lalu ada kata sambung, penanda urutan waktu. Dan yang terakhir ada penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Lalu di sini ada penyusunan cerita fantasi. Yang pertama di sini ada merencanakan cerita fantasi. Yang kedua ada menulis cerita fantasi. Nah, di sini berikutnya langkah-langkah menyusun cerita fantasi. Langkah-langkah apa? Langkah menulis cerita. Merencanakan cerita, misalnya menemukan ide penulisan, penggalian ide cerita, membuat rangkaian peristiwa, mengembangkan cerita fantasi. Lalu di sini ada menulis cerita fantasi. Yang pertama merencanakan kerangka karangan, yang kedua mengembangkan kerangka, yang ketiga memberi judul yang menarik, yang keempat menelaah dan merevisi, dan yang keenam mempublikasikan. Nah, ini itulah ya materi yang disampaikan mengenai cerita fantasi. Selanjutnya Bapak memberikan tugas pada kalian. Ini tugasnya ada 2 nomor. Nomor 1 ada 2 jawaban, nomor 2 ada tinggal membuat cerita. Di sini nomor 1, setelah kalian baca di sini ya teks fantasi berikut dan jawablah pertanyaannya. Kalian baca ya mulai dari sepulang sekolah cakrat ya. Terus baca ini sampai selesai, lalu jawab pertanyaan pertama. Jelaskan watak, ya. Jelaskan watak tokoh cakrat dalam teks fantasi di atas dan jelaskan alasannya. Ya. Yang di sini yang ditanyakan adalah watak tokoh cakrat. Itu untuk nomor 1. Nomor 2, tulislah bagian cerita yang merupakan fantasi. Ya. Yang nomor 2, tulislah bagian cerita yang merupakan fantasi. Itu tugas nomor 1, ya, nomor 1 dan nomor 2. Sekarang nomor 2, buatlah cerita fantasi sesuai dengan ide dan imajinasi kalian. Kemudian bacakan hasilnya dan kirimkan dalam bentuk video ke Google Classroom Bahasa Indonesia. Jadi untuk nomor 2, kalian membuat cerita fantasi. Bapak ulang. Untuk nomor 2, kalian membuat cerita fantasi sesuai dengan ide dan imajinasi kalian. Kemudian bacakan hasilnya dan kirimkan dalam bentuk video ke Google Classroom Bahasa Indonesia. Ya, selamat belajar ya pada kalian semua. Mudah-mudahan kalian lancar ya dan bisa mengerjakannya. Tak lupa kalian berdoa, mudah-mudahan kalian sehat selalu dan dapat menjalankan tugas ya dari semua mata pelajaran. Selamat belajar pada kalian semua ya. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian